Ini udah 2 minggu. Ini yang udah besar. Terus yang di sini yang masih kecil. Ukurannya lebih kecil yang dari ini. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sababakan indah berseri, kaki burang renggang megah berdiri, cibulakan berselimut kabut menari, sawah hijau burung pun bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Langkah Memukau. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi budidaya maggot yang diselenggarakan oleh KKN Desa Babakan dari Universitas Singaperbangsa, Karawang, atau yang lebih kita kenal sebagai Unsika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah bapak dan ibu sekalian, untuk acara hari ini kita itu ada acara maggot naik kelas, yaitu sosialisasi pemanfaatan dan budidaya maggot backfolder flag. Mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik, dengan serius, dan untuk kita dapat mengamalkan dan melaksanakannya di lingkungan kita, tempat tinggal kita. Di pengolahan limbah asam organik menjadi pakan ternak juga bisa, gitu bapak-bapak ibu. Oke, langsung saja mari kita saksikan dan perhatikan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami selaku penanggung jawab pada program kerja hari ini. Kepada Saudara Ihsan, waktu dan tempat kami persilakan. Langsung aja kita masuk ke pemaparan materinya. Nah, sebelum masuk ke inti dari maggot itu apa, saya bakal menjelaskan dulu tentang kondisi sampah yang ada di Purwakarta. Seperti yang kita tahu, di sini ada berita di mana TPA Cikolotok ditutup. Jadi sampah Purwakarta ini dialihin ke PT PLTSA. Jadi itu kayak pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bandung. Jadi terus di sini ada terkantri sampah dibiarin berhari-hari di TPS. Jadi sampah bapak-bapak ibu-ibu yang diangkut pakai truk terus diangkut lagi ke TPA yang ada di Cikolotok sini. Ini truk-truknya itu pada numpuk, jadi pada ngantri buat buang sampah gitu kan, sehingga menimbulkan bau juga di perjalanan pas mau ngantar sampahnya. Terus di sini ada kekurangan alat berat dari kendaraan pengangkut. Jadi kan sampah itu kan ditumpuk, kalau truk kan nggak bisa langsung ke atas ya bapak ibu. Jadi dia harus menggunakan alat berat. Nah sedangkan di Purwakarta ini di TPS Cikolotok ini alat beratnya kurang gitu untuk ngangkut, jadi ditumpuk sampahnya gitu kan. Terus habis itu akibatnya yang terakhir di sini TPA-nya kelebihan muatan, jadi hampir tak bisa terima sampah baru seperti yang ada di TPS Bantar Gebang yang ada di Jakarta sana. Terus di sini ada Pak Dedi juga di sini kebijakan baru, jadi sampah organik dilarang masuk TPA mulai dari 2025 akhir kemarin. Jadi pemerintah Kabupaten Purwakarta secara bertahap menutup TPA Cikolotok. Jadi nanti sampah-sampah bapak-bapak ibu-ibu itu dialihin ke yang tadi itu PLTSA. Terus Pemkab juga memperketat aturan agar seluruh warga aktif memilah sampah. Jadi dari Pemkab sendiri ini menganjurkan warga-warga gitu kan untuk aktif memilah sampah dari yang plastik terus sampah organik gitu. Terus habis itu ada sistem buang sampah diganti dari sekadar kumpul angkut buang menjadi pengurangan dan daur ulang. Nah solusinya di mana? Ini ada salah satu solusi yang kita beritahu gitu kan, yaitu adalah maggot GSF. Maggot GSF ini larva dari lalat black soldier fly. Jadi lalatnya hitam berukuran 15 sampai 20 mm. Jadi lalat itu lebih besar daripada lalat-lalat yang ada di rumah-rumah ataupun misalnya pekarangan gitu lah. Terus habis itu larva atau maggot ini adalah fase yang paling
maggot ini tidak menggigit, tidak menyebarkan penyakit. Terus maggot ini juga mengandung protein yang sangat tinggi, sekitar 40-60%. Nah, apa sih perbedaan maggot atau sama belatung lalat biasa? Jadi bisa dilihat di sini, yang di kiri sini, yang di sini, ini maggot gitu kan. Terus di sana itu adalah belatung dari lalat biasa. Bisa dilihat warnanya pun berbeda. Jadi kalau misalnya maggot dewasa itu dia warnanya lebih hitam, lebih coklat gitu kan daripada belatung dari lalat biasa yang biasanya berwarna putih bening biasanya. Terus untuk ukuran juga maggot itu lebih besar daripada belatung biasa. Terus siklus hidupnya si maggot ini kan dewasa menjadi lalat, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, lalat dari maggot ini dia tidak makan sama sekali. Beda sama belatung biasa. Jadi belatung biasa itu pas dewasa jadi lalat. Nah, lalatnya itu biasanya dia makan dari biasanya bangkai-bangkai hewan ataupun makanan-makanan yang terbuka gitu. Terus habitatnya, kalau maggot itu dia biasanya sukanya limbah padat sama kering, biasanya sisa-sisa makanan doang. Nah, beda sama belatung, biasanya belatung tuh dia suka sama bau-bau yang busuk kayak bangkai, kotoran gitu. Terus karena dia cuman makannya sisa-sisa makanan, dia itu tidak membawa penyakit. Beda sama belatung biasa. Belatung biasa itu biasanya dia membawa penyakit seperti diare, terus kolera dan tifus gitu. Terus bedanya maggot sama belatung biasa juga di sini ada baunya. Jadi kalau maggot itu baunya biasanya bau-bau organik aja. Ntar di sini ada contohnya bau dari maggotnya. Terus kalau belatung biasa itu biasanya baunya busuk. Terus dia kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu bingung kalau misalnya ada maggot sama belatung itu gimana bedanya gitu kan. Biasanya nih si maggot itu kalau tidak ada makanan dia biasanya diam. Terus biasanya dia suka ngumpet di tanah aja ataupun di sini di dedek gitu. Kalau di contoh sini. Kalau belatung, di belatung itu biasanya dia tinggalnya nggak suka di bawah tapi dia ke atas. Ya, jadi dia lebih kelihatan daripada maggot. Ada telur maggotnya. Telur maggotnya ini dia biasanya 1-3 hari baru menetas menjadi baby maggot ataupun bayi maggot. Nah, dari bayi maggot itu siklusnya biasanya 5-7 hari menjadi maggot dewasa. Nah, maggot dewasa itu siklusnya biasanya 14-18 hari. Ya, 2 minggu lebih. Terus habis itu dari maggot dewasa menjadi prepupa. Nah, dari prepupa ini dia tidak makan sama bapak ibu. Jadi dia berhenti makan sampai jadi prepupa. Jadi habis prepupa dia sudah tidak makan sama sekali, terus menjadi pupa dan menjadi lalat dewasa. Nah, lalat dewasa ini juga dia tidak menginvasi. Jadi maksudnya dia tidak berkembang biak banyak gitu. Jadi ntar habis lalat dewasanya itu kawin, yang cowok itu yang jantan dia bakal mati setelah kawin. Setelah itu yang betina bakal mati setelah bertelur. Jadi benar-benar dia sekali kawin aja gitu. Nah, manfaat maggot itu apa? Jadi yang pertama ini maggot ini memiliki kadar protein yang besar dari angka 40-60%. Itu tergantung dari makanan yang bapak-bapak atau ibu-ibu kasih ke maggotnya. Terus cocok untuk ayam, ikan, bebek. Terus hemat biaya makan hingga 30-50%. Kalau untuk ayam biasanya dia itu untuk memperkuat kulit telurnya, jadi biar gak gampang pecah. Terus kalau untuk ikan biasanya di ikan koi dia biasanya buat mempercepat ataupun kan ikan koi itu ada corak-corak warnanya. Nah, itu dia bisa mengeluarkan corak-corak warnanya lebih bagus lagi. Terus habis itu yang kedua ada kotoran maggot ini kayak unsur hara dari NPK. Jadi itu bagus untuk tanaman, sayur dan buah-buahan di pekarangan bapak-bapak dan ibu. Terus maggot ini mampu juga mengurangi sampah 40-70% dari sampah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi biasanya bapak-bapak ibu-ibu sampahnya biasanya kebanyakan organik. Nah, maggot ini mampu mengurangi sampah tersebut. Terus habis itu maggot segar yang bapak-bapak ibu pelihara
itu bisa dijual sekitar 5.000 sampai 15.000 per kilo. Terus kalau misalnya kasbon itu dia pupuk dari kotoran magotnya, itu biasa dijual 3.000 sampai 8.000 per kilo. Terus maggot ini siklus hidupnya tertutup, jadi dari sampah ataupun sampah organik, sampah dapur bapak-bapak ibu-ibu dikasih ke maggot, habis itu maggotnya itu dikasih ke pakan ternak, terus dari maggotnya kan menghasilkan pupuk. Nah pupuknya itu menjadi tanaman, jadi nggak ada yang terbuang sama sekali dari maggot itu tersebut. Terus manfaatnya juga bisa mengurangi emisi metana. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu tahu cuaca ataupun iklim di Indonesia kan sekarang udah mulai kerasa lebih panas dari biasanya. Nah itu kita bisa mengurangi emisi metana tersebut. Jadi biar tidak pemanasan globalnya tuh biar berkurang lah istilahnya. Kita lanjut ke persiapan alat dan bahan kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu mau mencoba budidaya dari maggot tersebut. Jadi alat yang dibutuhin itu ada wadah ataupun ember plastik ataupun baskom seperti yang di depan sini. Terus habis itu ada sendok atau spatula untuk aduk media, ataupun bapak-bapak ibu-ibu kalau misalnya mau pakai tangan silahkan. Terus di sini ada sprayer atau botol semprot air. Ini juga opsional, jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau misalnya punya mangga dipakai, kalau misalnya nggak punya pun nggak apa-apa. Terus ada sarung tangan. Kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu ini geliat sama maggotnya, boleh nanti ngambilnya gitu, pegangnya pakai sarung tangan. Terus habis itu ada kasa, jaring halus gitu. Nah ini tuh tujuannya untuk kandang lalat seperti ini bapak-bapak ibu yang hijau ini. Jadi penggantinya biasanya pakai kelambu juga bisa. Terus itu ada kandang lalat seperti yang sini. Terus bahan yang dibutuhin itu pertama yang paling penting ya bibit larvanya, jadi telur si maggotnya. Habis itu media alas. Media alasnya bisa pakai dedek ayam ataupun sekam padi yang halus ataupun serbuk gergaji. Terus sampah organik dapur ya buat makannya, kayak misalnya sisa nasi bekas kemarin ataupun sayur yang tidak habis gitu, yang sudah tidak dimakan lagi bisa. Terus sayuran sisa masak ataupun busuk. Terus itu ada juga buah-buahan yang sudah busuk. Terus ampas tahu dan tempe, sisa ikan ataupun tulang yang lunak. Terus ampas kopi dan teh juga bisa dikasih ke maggotnya. Habis itu dedek ataupun bekatul padi. Terus yang nggak boleh diberikan ke maggot itu, yang pertama ada bawang putih ataupun bawang merah ataupun kulit bawangnya itu nggak boleh diberi ke maggot. Terus ada cabai ataupun makanan yang terlalu pedas. Nah kalau misalnya bapak-bapak ibu sisa makanan yang pedas, biasanya alternatifnya nanti makanan pedasnya itu dihilang dulu, kayak disiram, maksudnya dicuci, dibersih biar tidak terlalu pedas dan bisa dikasih ke maggotnya. Terus habis itu ada garam dan makanan yang terlalu asin. Terus yang keempat ada makanan berminyak yang berlebihan. Terus yang kelima ada makanan berpengawet kimia. Dan keenam itu ada kotoran hewan ataupun sampah B3. Terus yang ataupun yang sampah B3 itu limbah bahan kimia. Terus yang terakhir ini ada jeruk dan buah yang terlalu asam. Itu yang tidak boleh diberikan ke maggotnya. Tuh kayak gitu tuh Bu, Pak. Mana? Oh. Lucu, Pak. Ini yang udah besar. Terus yang di sini yang masih kecil. Ukurannya lebih kecil yang dari ini. Iya, lucu. Teman-teman membeli itu. Iya bisa. Berapa hari ini? Ini udah 2 minggu. 2 minggu 14 hari kan? Iya, udah 2 minggu lebih di sini. Berarti dipanennya tadi kan lihat materi mah 14 hari. Iya. Berarti ini Iya. Iya, diurang enggak apa-apa. Suapin satu-satu. Udah suapin satu-satu. ini semuanya Pak segini. Iya, semuanya boleh ntar ya bagi duluan. Kita bagian terusnya. Kita kasih makannya ya. Nah, kalau ini maggot asli nih. Lebih sering kita kasih makan lebih cepat besarnya. Sejam 2 jam langsung habis ya. Sejam Iya, iya habis. langsung habis. Jika habis aja 2 jam. Makan saja ya.
diaduk sampai kan ini resleting gitu kan, buat nanti kita ngambil telur sama naro ininya, naro si kepompongnya ya, terus ntar ini taruh sini aja. Kalau sekam-sekamnya itu yang tadi sekam Jaga budaya lestari, gotong royong jadi kekuatan kita bersama.